Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjil qaum wa da'a ila siratal mustaqim ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada banyak cara untuk kita selaku umat muslim untuk mendapatkan cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita sekarang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita melakukan satu amalan ini, amalan-amalan soleh yang kita lakukan selama hidup di dunia, kita akan mendapatkan cintanya dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umatnya, selaku hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu seperti yang telah Allah firman ke dalam kitab sucinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Tentu kita sebagai umat muslim, pastinya kita semua berharap keselamatan di dunia dan akhirat, mengharapkan surga bukan neraka. Tapi kita perlu usaha untuk mendapatkan, untuk mewujudkan hal itu dengan amalan-amalan yang menuntun ke hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya, di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, indallah, di sisi Allah, di sisiku, atqakum, yang paling bertakwa. Dari ayat ini sudah jelas Allah memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepadanya, untuk mencapai derajat ketakwaan, untuk bisa mendapatkan ini semua, untuk bisa mendapatkan cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang amalan soleh, pasti kebanyakan orang pasti mengatakan bahwa untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, pasti sulit jikalau tidak diiringi dengan amalan-amalan soleh, perbuatan baik. Kita selaku manusia, selaku hambanya, tidak akan pernah tahu amalan kita, walaupun sudah segede mana, sebesar mana, setinggi mana, sebanyak mana yang kita lakukan,
Tapi kalau tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi jikalau kita melakukan amalan ini, amalan yang simple ini, insya Allah yang kita lakukan secara terus-menerus, konsisten, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dan bahagianya di dunia hingga ke akhirat. Lalu apakah 3 amalan tersebut? Yang pertama, as-salatu ala waqtihi. Salat tepat pada waktunya. Salat di awal waktu. Salat merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Kita tahu, seperti yang kita ketahui, salat itu adalah tiang agama. Salat itu adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Salat itu adalah pembeda dari muslim dan non-muslim. Salat juga amalan yang agung yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bunyinya, "Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Amalan yang lainnya setelah sholat yang Allah agungkan, yang Allah perintahkan, yang Allah sangat haruskan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Hal ini hal yang harus sekali dari kita sebagai manusia untuk melakukan, untuk berbakti. Berbakti bukan hanya sekedar hormat kepada kedua orang tua, tetapi berbakti adalah mengabdi dan mematuhi mereka sebagai orang tua kita. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad bukan semata-mata seperti zaman Rasulullah SAW memegang panah, membawa tombak, atau seperti saat ini pergi ke Palestina, ke Syria, menggandeng senjata untuk memerangi tentara Zionis Israel. Bukan. Tetapi kata para ulama bahwa menuntut ilmu juga termaksud ke dalam berjihad. Melawan hawa nafsu juga termasuk dalam berjihad kepada Allah. Berjihad di jalan Allah. Pernah seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta izin berjihad di jalan Allah. Lalu beliau bersabda, "Apakah kamu punya kedua orang tua?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Iya." Dan beliau pun bersabda, "Kalau begitu, datanglah berjihadlah dengan berbakti pada mereka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Solihin, solihat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, sahabat yang bersemedia dimanapun Anda berada. Amalan yang paling dicintai oleh Allah sama seperti kita melakukan amalan, diibaratkan amalan yang kita lakukan sesuai dengan keinginan orang yang kita cintai, pasti dia akan sangat menyayangi kita ketika kita melakukan amalan tersebut. Nah, ini amalan kita lakukan
untuk Sang Pencipta orang yang kita cintai, di atas daripada orang yang kita cintai, pasti akan lebih bahagia lagi kita ketika kita melakukan amalan tersebut. Apalagi saat ini di bulan suci Ramadan Mubarak. Insya Allah kita berusaha untuk melakukan amalan-amalan tersebut, 3 amalan yang dicintai oleh Allah SWT, untuk mendapatkan, untuk mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka perlulah usaha, yaitu usaha-usaha amalan soleh. Solehin, solehat, sahabat Imbos Media, yang insya Allah dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan untuk setiap manusia telah aku janjikan pahala yang baik, yaitu syurga. Wa faddalallahu al-mujahidin, dan aku telah mengkhususkan dan aku telah mengutamakan orang yang berjihad ke atas dudukan, di atas orang yang duduk, ajran 'azima, pahala yang besar. Hadirin, hadirat, solehin, solehat, sahabat Imbos Media yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk itu, marilah kita senantiasa melakukan amalan-amalan soleh untuk menuntun kita, mewujudkan harapan kita mendapatkan cinta dan sayangnya oleh Allah SWT terhadap kita sebagai hambanya. Amalan yang kita lakukan secara terus-menerus itu lebih baik daripada kita melakukan amalan yang sekali besar tapi hanya sekali. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.